Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mencari tahu dulu Bang. Kita akan bertanya kepada juru bicara Presiden yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Fajrul Rahman. Mas Fajrul, selamat pagi. Selamat pagi Leonardo, selamat pagi sahabat saya Bung Usman Kansong. Ya, Mas Fajrul, bersama saling jaga, bersatu kita bisa, itu topik editorial kami pagi ini. Dan ini melihat bagaimana sebetulnya konkretnya apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo untuk bersama-sama melawan COVID. Ada kemarin yang baru kemarin di launching atau seperti apa ya, ada sistem informasi bersatu lawan COVID. Pertanyaannya adalah begini, Mas Fajrul. Ya, apakah itu dikonkretkan bersama-sama itu hanya lewat sistem informasi itu atau seperti apa? Yang penting kan sebenarnya di dalam krisis, komunikasi krisis terutama, ada 3 hal yang harus dikerjakan. 1 data, 2 data, 3 data kan ya. Nah, ini yang disadari sepanjang kita menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini sejak Januari sampai dengan hari ini. Nah, karena itu sistem bersatu lawan COVID ini diupayakan untuk menyajikan data secara terintegrasi di bawah satu lembaga, yaitu yang kita sebut selama ini adalah sebagai gugus tugas di bawah pimpinan Pak Letjen Doni Monardo. Jadi pada intinya adalah untuk mempercepat alur pelaporan data dari daerah sampai ke pusat dan menginformasikan kembali. Nah, ini yang kita bisa lihat setiap hari itu lewat situs gugus tugas itu yang namanya laporan situasi terkini begitu. Itu tiap saat. Yang kita sehingga semua orang bisa mendapatkan data yang tunggal dan terintegrasi begitu. Jadi yang memasukkan data itu adalah gugus tugas di setiap daerah, begitu Mas Fajrul? Ya, diolah. Jadi mereka memasukkan data, jadi data-data dikumpulkan dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, laboratorium seluruh Indonesia, kemudian diolah, dianalisis, dan dikeluarkan dalam bentuk grafis serta informasi. Pemda dapat melihatnya secara langsung, dan orang juga. Nah, di sini kita bisa melihat sekarang, jadi data-data itu muncul, dianalisis berdasarkan 15 indikator utama yang sudah diarahkan juga oleh Presiden Joko Widodo, yang terdiri dari indikator epidemiologi, indikator kesehatan masyarakat, indikator pelayanan. Masyarakat bisa melihatnya di mana, Mas Fajrul? Bisa langsung dilihat di tautan di laporan situasi COVID-19. Judulnya itu laporan situasi terkini. Ya, di itu internet setiap maksudnya, hari di situs internet? Lewat internet, betul. Itu bisa dilihat secara langsung, dan tentu juga itu kan diakses. Sekarang ini kan sudah ada 1 gugus tugas nasional, 34 gugus tugas provinsi, dan 495 gugus tugas kabupaten kota. Jadi dari mereka juga kita bisa akses. Nah, sekarang ini misalnya kita sudah tahu kan, misalnya 112 kabupaten kota tidak terdampak atau tidak ada kasus baru. 188 risikonya rendah, 157 risiko sedang, 57 risiko tinggi. Jadi pada intinya kita ingin menghasilkan data yang lengkap, cepat, dan akurat. Ini langkah yang baik, tapi ada yang mengatakan begini Mas Fajrul, sebetulnya kan data itu prinsipnya sebisa mungkin sebanyak mungkin data atau sampel itu akan lebih memberikan gambaran lebih akurat. Nah, ada yang mengatakan beginilah, ini kan testingnya saja belum mencapai 1 juta, sementara penduduk Indonesia ada 270 juta. Seberapa persis atau memberikan gambaran yang mendekati kenyataan kalau kita melihat data-data yang seperti ini, Mas Fajrul? Alhamdulillah kan sampai hari ini testing ini kan sudah bisa mencapai hampir 20.000 per hari. Betul, dan kita juga harus mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia kan. Misalnya tadi aja kita bisa melihat bahwa ada misalnya 112 kabupaten kota yang tidak terdampak, dan itu kan tidak perlu ada testing kan di sana. Ini kan kita bukan negara kontinental kan. Ini negara kepulauan. Nah, sehingga kita bisa membagi misalnya 112 kabupaten kota yang tidak terdampak dan tidak ada kasus, itu juga penting banget. Berarti lah kenapa diharuskan mereka dikenakan testing? Tapi bukankah kondisi ini sesuatu yang dinamis, Mas Fajrul? Maksud saya begini, di zona-zona hijau atau daerah hijau itu kan bisa jadi kedatangan orang yang berasal dari bukan zona hijau. Kan itu ada resiko juga. Bagaimana, Mas?
Betul, karena itu kan pengawasan ini kan sangat ketat. Makanya sekarang ada gugus tugas gugus nasional, daerah, dan kemudian kabupaten kota itu kan dibantu juga sekarang kan dengan TNI Polri. TNI Polri yang turun saja ada 340.000. Benar-benar ketat atau rencananya ketat saja, Mas? Benar-benar di lapangan ketat juga ya? Sangat ketat. Kalau kita baca dari laporan situasi terkini ya, itu hampir dari setiap Kodam gitu ya, kemudian juga kepolisian itu sangat ketat mereka menjalankan Jadi, ini. ketat itu termasuk menjaga supaya tidak terlalu dekat berdekatan karena di beberapa tempat kemarin misalnya hari Minggu waktu hari bebas kendaraan bermotor itu berdekatan betul gitu. Bagaimana Mas Fajrul? Betul, dan itu memang di daerah ya, daerah yang gugus tugas pemerintah daerah, gugus tugas daerah, dan di itu daerah yang ibu memang kota harus juga menjadi terjadi mereka kemarin, Mas. evaluasi. Betul, karena itu kan Presiden Jokowi kan arahannya jelas. Kalau kemudian ternyata tidak bisa mendisiplinkan diri, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan dan berkerumun, akan ada pengurangan lagi, bahkan ada pengetatan. Contoh saja kalau keketatan. Jadi dengan sistem data Polri, ini bukan berarti kemudian kita jadi kendur kewaspadaan, bukan begitu kan Mas Fajrul? Tidak dong. Karena kan kita belum menemukan juga seluruh dunia ini 7,7 miliar orang menunggu vaksin ini. Sehingga sampai saat dan vaksin itu, kalau memakai istilah yang dancing and hammer, itu akan terus berjalan. Contohnya saja ya, pembubaran massa sampai tanggal 24 kemarin tuh ada 4.292.976 kegiatan. Tapi kan kita tidak seperti polisi di satu negara yang memakai rotan memukuli pantat itu kan ya, kan enggak ya. Termasuk demonstrasi yang kemarin juga itu dibubarkan ya, Mas Fajrul ya? Betul, dan mestinya juga ada upaya terus-menerus untuk melaksanakan ini. Jadi memang ada maklumat Kapolri yang memang harus terus dijalankan. Jadi pada intinya sebenarnya adalah sayangi diri kita kan, sayangi orang lain, dan kemudian menyayangi 270 juta ini. Itu penting jadi sekali. Baik, itu Mas Fajrul Rahman. Jadi ada data, kemudian 3 yang berikutnya disiplin gitu. Itu aja yang bisa kita jalankan itu yang sekarang. Paling penting. Terima kasih Mas Fajrul sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Itu adalah jawaban dari Mas Fajrul, Bang Usman, tapi kita harus bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajrul, juru bicara Presiden, tapi kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat ya Bang. Seperti apa sebetulnya kita bisa bersama-sama saling menjaga. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, dan selamat pagi Bang Usman. Ya, selamat pagi Pak Iwan, silakan Pak. Ya, dengan menjaga dan memelihara dan bersatu, tidak ada yang tidak mungkin dapat kita wujudkan, kita laksanakan. Terutama hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang jadi masalah sekarang, kita diingatkan bahwa dalam kehidupan komunitas manusia itu ada 4 grup besar kehidupan sosialitas manusia yang itu bisa harmonis, bisa disharmonis, yaitu negara, agama, kemudian yang ketiga itu keluarga, dan yang keempat adalah lembaga ilmiah. Nah, dalam aktualisasinya itu mesti terlibat dalam prinsip dan tidak prinsip. Yang prinsip yang kita punyai, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan pembangunan nasional. Maaf, kalau lebih dikonkretkan Pak, dengan penanganan corona ini, bagaimana bisa kita sama-sama bersatu ini Pak? Konkret dulu Pak. Iya, kita sudah berhasil kan melaksanakan sampai lampu kuning sekarang. Lalu kita masuk dalam new normal. Nah, ini perbaikan ekonomi, karena ini yang paling parah, yang paling berat. Pertumbuhannya saja 0. Nah, untuk itulah maka yang penting adalah yang tidak prinsip itu jangan kemudian muncul dalam aktualisasinya itu, yaitu like dislike, prejudice, kemudian negative interpretation, dan masuk dalam kelompok yang dogmatik, eksklusif, ekstrim. Kalau sudah ini muncul, maka rusaklah ya menjaga dan persatuan ini. Untuk itu leadership dan manajemen ketatanegaraan ini seni memimpin. Saya kira begitu. Ini yang aktualisasinya itu ya leadership dan manajemen itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Iwan ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Usman. Jadi begini, Ya, silakan Pak. saya kira tema pagi ini adalah bagaimana memotivasi kita bangsa Indonesia. Kalau kita punya kesamaan visi dan misi dalam rangka kita menanggulangi penyebaran COVID ini, kenapa tidak? Sudah pasti bisa, cuman persoalan sekarang. Nah, di setiap daerah berbeda jauh dengan daerah lain penanganannya, Pak Bung Leo. Satu contoh baru-baru ini sampai sekarang, mungkin besok penutupan. Pemerintah Kota Manado melakukan pendisiplinan dan mengawal COVID ini. Setiap pintu masuk dijaga ketat agar masyarakat yang mungkin sudah terkena virus di sana tidak boleh masuk. Tetapi persoalannya di dalam kota sendiri itu tidak dijaga ketat. Nah, yang paling penting sebetulnya, marilah masyarakat dilibatkan, dan masyarakat itu sering saya katakan STP saja, Bung Leo. STP-nya itu dapat setia, taat, dan disiplin, patuh dan disiplin, STPD. Disiplin pada protokol kesehatan ini, itu saja itu. Cuma yang jadi persoalan. Cuma jadi persoalan ini kadang-kadang kita manusia juga ingin mau bergerak sendiri sesuai dengan keinginan kita masing-masing, apalagi kalau ada kaitan dengan kebutuhan ekonomi. Kadang-kadang aturan sudah dilanggar, sudah tidak disiplin lagi. Itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Venca di Manado. Di belakang Pak Venca ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi Pak. Nama Ngerti. Halo, Pak Amrozi. Ya, halo, selamat pagi Metro TV. Pagi Pak, silakan Pak, pendapat Anda Pak Amrozi, silakan Pak. Begini Pak, saya mengamati dari hari ke hari itu memang yang sembuh terutama ya tumbuh cukup bagus lah, banyak yang tumbuh. Tapi kalau dalam statistik itu makin banyak sampel kan semakin mewakili populasi, artinya kalau misalnya tes sudah canggih di mana-mana ya. So ini saya tuh langsung dites betul-betul ini positif enggak. Saya yakin yang positif sudah melampaui angka 100.000. Yakin kalau seluruh sampelnya diperbanyak begitu ya, samplingnya. Iya, saya yakin ini sudah mencapai 100.000. Tapi begini, yang paling penting itu adalah edukasi masyarakat pasar-pasar tradisional. Ini sangat susah pokoknya. Susah. Ini terutama kepala daerah harus benar-benar mengedukasi, terutama di pasar-pasar tradisional itu kalau suruh jaga jarak, suruh begini-begini, susah tetap ya. Bagaimanapun harus kita tidak hanya selalu memberi edukasi, pengarahan. Itu aja. Itu yang paling penting ya. Yang paling bahaya di pasar tradisional, Pak. Baik. Terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi Metro TV. Terima kasih. Tadi di bagian sebelumnya juru bicara mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara saja Bang, bersatu lawan COVID ya, bersatu lawan COVID. Dan kemudian para pemirsa mengatakan tadi Pak Amrozi terakhir mengatakan juga soal sampling yang harusnya lebih banyak. Bagaimana Bang? Iya, juru bicara Mas Fajrul tadi mengatakan ya data kuncinya, ya data begitu. 3 kali diulang tadi 3 kali diulang. Jadi lewat data ini kita bisa mengidentifikasi ya posisi atau kondisi pandemi COVID-19 ini begitu. Nah, termasuk tadi soal semakin banyaknya yang dites. Itu juga kan akan masuk ke data. Betul, makin banyak yang dites itu makin baik. WHO sudah menetapkan standar. Ya, misalnya berapa juta per penduduk atau berapa persen dari jumlah penduduk begitu kan. Nah, tetapi kita juga harus melihat kondisi Indonesia. Yang tadi kita negara kepulauan yang tidak semua bisa kita lakukan secara cepat. Jadi yang namanya data itu juga adalah proses. Jadi tidak bisa instan begitu loh. Tetapi yang paling penting proses harus progres, ada kemajuan. Sekarang sudah hampir 700.000 yang dites. Jumlah tes ya? Iya, seluruhnya. Kemudian setiap hari sudah hampir 20.000. Tadinya kita cuma di bawah 10.000 kan. Ini kan kita harus membaca itu juga begitu loh. Jadi progres, karena apapun ceritanya yang namanya COVID ini adalah kita semua sedang belajar. Ya semua sedang belajar dan belajar yang
tidak pernah berhenti begitu loh. Karena belum sampai pernah nanti vaksinnya ditemukan. Karena belum pernah ada presiden sebelumnya. Belum pernah ada presiden sebetulnya. Jadi kita, sebelumnya. Jadi kita ketika melihat itu harus secara komprehensif. Data itu bisa dibaca dari berbagai sisi kok begitu. Kalau kita lihat dari sisi jumlah yang terinfeksi, kita ada di urutan 30-an seluruh dunia begitu kan. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain mungkin beda lagi. Kita misalnya yang meninggal itu sekitar 7 dari 1 juta penduduk. Ya kalau dilihat dari jumlah nominalnya mungkin besar. Ya, tapi kita juga kalau kita lihat kan tidak terlalu besar, 2000-an dibandingkan katakanlah Amerika, Brazil itu udah puluhan ribu misalnya. Dan negara-negara Eropa. Nah, jadi karena itu saya kira data itu penting sekali, ya, penting sekali. Dengan data itu kita bisa melihat dari berbagai sisi sehingga kita bisa menilai secara proporsional dan komprehensif, tidak cuma dari satu sisi saja begitu. Memastikan akurasi data kemudian integritas, Bang. Di banyak kasus mungkin sebelum corona ini konon diduga ada beberapa kali data itu tidak lurus, bengkok-bengkok begitu. Bagaimana, Bang? Iya, saya kira begini kan, data sendiri itu kan ya betul tergantung siapa yang mengisinya. Ya, jadi karena itu saya kira ini tidak boleh main-main begitu, karena menyangkut nyawa manusia. Betul. Ya, karena menyangkut nyawa manusia, jadi tidak boleh ada manipulasi data begitu. Dan saya kira sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa. Jadi ada proses verifikasi. Sama lah kita ketika membuat angka-angka statistik itu kan ada proses verifikasi. Katakanlah ketika seseorang katanya sudah diwawancarai kan ada yang ngecek betul nggak diwawancara, cek ulang misalnya. Nah, saya kira mekanisme-mekanisme seperti itu juga ada dalam sistem yang dibangun tadi, bersatu melawan COVID itu. Kalau data sudah terupdate dan terintegrasi dengan baik begitu, kita harapkan begitu. Tapi kan ini satu bagian lainnya adalah menegakkan disiplin tadi. Di bagian awal tadi kita sudah bahas soal Car Free Day, Bang. Itu bagaimana dengan menegakkan disiplin ini? Iya, Presiden kemarin ketika menyampaikan bahwa pandemi kian terkendali, itu juga memberi catatan ya bahwa pandeminya belum selesai, karena itu masyarakat tetap harus disiplin begitu loh. Bahkan Presiden menyatakan 3 provinsi yang trennya masih meningkat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Ya seperti itu. Ketika Prof. Wiku juga mengatakan bahwa 60% wilayah Indonesia kini berisiko rendah, itu kalau di media Indonesia kita timpali juga dengan pernyataan Pak Yuri, ya bahwa paling gunakan masker, jaga jarak dan seterusnya tetap. Jadi artinya kita juga tidak euforia pada dasarnya. Ya selalu kita sampaikan kabar baik, tetapi di sisi lain kita juga sampaikan bahwa kita harus tetap waspada begitu loh. Jadi ada keseimbangan di sini. Kita tidak semena-mena bersikap positif ya, bersikap optimistis begitu, tetapi tetap harus dibarengi dengan kewaspadaan karena pada dasarnya belum selesai. Kewaspadaan dan bersatu atau bersama itu jadi pertanyaan juga, Bang. Karena misalnya kita ambil contoh kereta KRL Commuter Line. Pada saat mengantri itu menjalankan disiplin seperti yang pernah kita bicarakan, mengular begitu, bukan menyemut. Tetapi karena jam kerja ataupun jarak dari Bogor misalnya ke Jakarta yang butuh waktu, akhirnya jadi ketika masuk ke dalam kereta bertumpuk-tumpuk juga begitu. Nah ini kan berarti kebersamaan itu masih belum terlalu terjadi. Saya setiap hari memperhatikan kereta api. Oh, oke. Tidak, itu sudah dipatuhi betul-betul. Di dalam keretanya pun sudah jaga jarak. Saya memantau dari jam sibuk sampai jam tengah sampai jam pulang itu. Itu enggak. Ya kenapa bisa begitu? Karena memang intensitasnya dipercepat. Jumlah kereta apinya. Misalnya tadinya 5 menit sekali, betul. Jadi 3 menit sekali, mungkin seperti itu. Saya tidak hafal per menitnya. Kemudian ditambah jumlah gerbongnya. Nah sehingga kalau saya perhatikan di dalam itu tidak ada kepadatan seperti hari-hari biasa. Jadi kebersamaan sudah mulai ada juga Dan di situ. kedua juga memang itu banyak orang yang kemudian beralih ke kendaraan pribadi. Karena dia karena khawatir kan. Yang dulu misalnya dia dari Bogor, dia taruh kendaraannya di stasiun, kemudian dia berangkat kerja ke Jakarta. Sekarang kendaraan yang dibawa. Nah karena itu kalau kita lihat ada kemacetan bertambah di Jakarta, itu karena itu proses itu. Ya tetapi kemacetan yang terjadi di Jakarta sekarang tidak seperti waktu normal. Itulah sebabnya kenapa pemerintah DKI tidak menerapkan ganjil genap sampai sekarang begitu loh. Walaupun ada penambahan kepadatan, tetapi tidak seperti sebelum kasus pandemi. Terkait dengan kondisi Indonesia yang
terpisah-pisah ya, kepulauan, lalu kemudian juga tingkat pendidikan, tingkat pemahaman masyarakat itu berbeda-beda, Bang. Soal data ini kan sesuatu yang kalau mungkin orang yang suka mencari tahu, dia akan cari tahu sendiri. Ada telepon pintar dia buka. Tapi banyak masyarakat juga termasuk saudara-saudara kita yang di desa, itu kan relatif tidak seperti itu. Nah, bagaimana sosialisasi data ini supaya kemudian masyarakat itu jangan sampai tidak tahu, Bang? Iya, jangankan masyarakat, kita pun kadang-kadang di Jakarta agak malas juga melihat itu, begitu kan. Nah, karena itu dia bisa diperluas lewat media massa, ya lewat media sosial, kemudian lewat pemangku-pemangku kepentingan, misalnya maksud saya tokoh masyarakat di daerah, tokoh-tokoh itu bisa lokal, bisa lokal, bisa menyampaikan secara langsung. Sebab dalam penanganan COVID ini kita kan membentuk pola bahwa daerah-daerah itu yang memegang kendali kira-kira seperti itu, ya pusat dalam konteks misalnya membuat arahan kebijakan-kebijakan begitu kan. Sama juga saya kira di negara lain juga begitu sistemnya, tergantung memang kondisi daerahnya. Kan dalam konteks dunia juga kan tidak WHO semua yang menangani, pasti diserahkan kepada negara-negara tersebut begitu. Nah, jadi saya kira pola-pola seperti itu harus dibentuk. Maksud saya bagaimana masyarakat bisa secara luas mendapatkan informasi begitu. Pertanyaan yang sering sampai ke saya, Bang Usman, dari banyak orang adalah sampai kapan ini kita akan harus begini? Kapan kira-kira kita bisa bebas? Kapan kira-kira ekonomi bisa benar-benar mulai pulih? Kita coba bahas di bagian berikutnya, Bang. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, soal bagaimana bertahan, bagaimana bersabar, bagaimana menjaga jarak, berdisiplin, itu satu soal yang kemudian memunculkan pertanyaan bagi banyak orang. Sampai kapan kita harus begini? Dan ketika dikatakan bahwa ada relaksasi PSBB, kemudian ada new normal, itu rupanya banyak yang berpikir bahwa ya kita sudah normal lagi begitu. Nah, ini bagaimana memastikan pemahaman yang benar? Ya, nomor satu kalau ditanya sampai kapan kita memang belum tahu. Tetapi kalau ditanya secara kualitatif, maksudnya kapannya itu bukan waktu, adalah kalau vaksinnya ditemukan. Kan biasanya seperti itu. Kapan vaksin ditemukan kita tidak tahu. Karena masih terus dicari. Iya, masih terus dicari. Ya, ada yang memprediksi yang paling optimis adalah akhir tahun, paling optimis. Paling pesimis pertengahan tahun depan, begitu. Nah, dan karena itu semasa belum ditemukan vaksinnya, maka kita harus dalam posisi seperti sekarang memakai masker, jaga jarak, yang kita sebut new normal itu. Nah, bagaimana masyarakat bisa bertahan? Saya kira harus terus ada upaya mengkampanyekan ini, mengkampanyekan ini. Tadi yang saya sampaikan, ketika Presiden mengatakan ada kabar baik, tetap mengingatkan bahwa kita belum selesai supaya jangan kemudian lengah ya. Supaya tidak lengah, ya supaya tidak abai kita. Ketika Prof. Wiku di Media Indonesia mengatakan 60% sudah relatif baik, begitu kita timpali dengan pernyataan Pak Yuri yang mengingatkan harus pakai masker dan seterusnya. Dan Pak Yuri setiap jumpa pers pasti mengingatkan itu, beliau itu. Nah, karena itu saya kira ini penting terus sampai vaksinnya ditemukan, sekurang-kurangnya seperti itu. Nah, kemudian masyarakat juga, itu untuk membangun kesadaran masyarakat, ya, sehingga masyarakat tidak menganggap sudah selesai ini, walaupun kita lihat ya banyak yang abai sekarang ini. Keberadaan TNI, Polri itu menjadi penting, misalnya di mal. Ya, di mal saya perhatikan itu ada polisi dengan TNI berjaga pakai tenda di bagian luar begitu kan, untuk berjaga-jaga, siapa tahu diperlukan begitu. Di dalam pengaturan masyarakat sering dikatakan harus ada insentif dan disinsentif, Bang. Kalau sekarang kan ketika menghadapi corona ini kita lebih banyak melihat disinsentif begitu kan, ketika tidak boleh berdekatan, harus pakai masker yang sebenarnya secara jujur itu merepotkan begitu. Nah, apakah mungkin kita memberikan semacam insentif untuk masyarakat supaya mau dengan rela itu sama-sama tetap berdisiplin menjaga kesehatan sampai vaksin ditemukan? Iya, ya insentifnya itu kalau kita menjaga protokol itu kan insentifnya kita tidak kena. Kita tidak terjangkit seperti itu ya. Satu ya, kedua kalau kita menerapkan apa yang sebetulnya Presiden sampaikan itu
hidup produktif dan aman bersama COVID, begitu kan? Itu kan sebetulnya insentif. Kita produktif tapi tetap aman juga, begitu kan? Tidak jadi sakit ya. Kalau ini berhasil diinternalisasikan ke dalam kesadaran publik, saya kira ini baik sekali. Itulah yang kita sebut insentif. Nah, kalau misalnya kita berkegiatan, bekerja, itu tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, pakai masker dan seterusnya, itu ekonomi akan bergerak pelan-pelan begitu, tetapi pasti dia akan pulih. Tetapi kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan, itu kan kita akan ambruk lagi begitu loh. Jadi ya keseimbangan antara disinsentif dan insentif kita harus mengingatkan terus. Kalau bicara daerah-daerah tadi Bang Usman sempat katakan ada 3 provinsi yang masih trennya tinggi begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk kemudian atau untuk menurunkan angka kasus di sana, atau memang ya sudah secara alamiah saja sampai banyak kasus kemudian yang survive begitu atau bagaimana Bang? Ya tidak boleh, kalau itu kan herd immunity kalau dibiarkan. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh misalnya Jawa Timur itu dia melakukan tes cepat itu secara massal. Lebih banyak sekarang? Betul, lebih banyak. Kemudian untuk Kalimantan Selatan itu melakukan 3 pola yang disebut tracking, tracing, testing. Ya sudah benar juga. Nah memang yang agak repot itu sebetulnya di Sulawesi Selatan ini kalau saya baca di media Indonesia ini. Kenapa Bang? Kenapa? Karena ini menyangkut lifestyle, gaya hidup. Di orang-orang di Sulawesi Selatan. Saya nggak tahu apa yang dimaksudkan gaya hidup ya, tapi mungkin suka berkumpul begitu kan. Guyup begitu ya. Guyup, kemudian religiusitasnya yang tinggi misalnya, sehingga ketika beribadah begitu itu masih tetap bersama-sama, bahkan misalnya penyelenggaraan jenazah untuk orang yang meninggal itu masih, ya itu kan ada beberapa kasus ya di Sulawesi. Saya kira itu yang tetap seolah-olah tidak ada kasus COVID dalam misalnya memakamkan, dan ini memang yang agak repot ketika sudah menyangkut gaya hidup. Tetapi bukan tidak bisa ya, bukan tidak bisa. Ya saya kira bisa lah begitu. Cuma bagaimana tingkat kecepatannya begitu. Asal bersama-sama Betul, asalkan bersama-sama kita. Baik, semoga itu bisa sama-sama kita lakukan dan kita tetap bisa berbicara begini dalam kondisi sehat terus ya Bang. Dan juga saudara kita yang lain. Bang Usman, terima kasih. Terima kasih Leo. Bang, selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, persatuan tidak bisa sekedar diucapkan atau dijargonkan. Bersatu melawan corona harus diwujudkan lewat kerjasama saling dukung antara pemerintah dan masyarakat. Alangkah baik kalau kita dapat bersatu, meningkatkan level kewaspadaan, kompak menutup celah penularan, dan disiplin menempuh protokol kesehatan di era kenormalan baru. Bersama saling menjaga, pasti bersatu kita bisa. Saya Donald Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.